Tolong, tolong, tolong saya. Ada manusia di sini. Butuh pertolongan. Jangan pergi. Jangan pergi. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Sudah berapa lama saya di sini? Saya tidak tahu. Sudah berapa lama saya disiksa seperti ini? Saya juga tidak tahu. Empat dinding tembok ini, hanya ada satu jendela jauh di sana. Tidak ada perabotan, hanya ada tikar dan bantal. Saya tahu, mustahil saya bisa selamat dari penjara ini jika tidak ada yang sudi menolong saya. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir, itukah engkau Mudasir? Ada apa Mudasir? Ini saya Atika. Saya tahu penyiksaan ini membuat saya tidak secantik dulu. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir dan batin kan? Jika memang benar itu kamu Mudasir, tolong saya. Marilah kita pulang ke kampung halaman. Apa? Tak perlu kita melapor ke tenaga kerja, karena kita warga negara Indonesia, bukan Filipina. Beruntung mereka. Kita kalau kaya raya, diperas sampai habis. Tapi kalau kena musibah, mereka pura-pura tidak tahu. Saya sudah tidak berdaya Mudasir. Seperti bola, digilir ke sana kemari. Dan tak bisa membela diri. Kau tidak akan pernah bisa membayangkan penyiksaan yang saya alami di sini Mudasir. Saya sudah dianggap seperti anjing. Kekuatan hukum tidak bisa melawan dalam hal ini. Karena hakim lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka mau menolong saya yang anjing ini. Tapi Mudasir, saya ini bekerja. Saya mendapat upah dari bekerja. Saya bertekad pulang membawa ringgit sebanyak-banyaknya untuk kita membeli sepetak tanah, untuk modal kita masa depan nanti. Pada bulan ke-13, majikan laki-laki mendatangi saya. Nampak mabuk dia saat itu. Nyonya majikan dan anak-anaknya nginap di rumah famili. Jadi, di rumah sebesar ini hanya ada kami berdua. Atika! Atika? Saya pun bersyukur kepada Tuhan. Karena malam itu,
tidak terjadi apa-apa pada diri saya. Saya selamat dari pemerkosaan majikan. Mudasir, saya baru sadar. Mungkin itu satu-satunya kesalahan saya, menolak hajat majikan. Lalu, pada bulan ke-16, majikan laki-laki mulai mengaku kehilangan uang. Begitu pula dengan anak laki-laki dan anak perempuannya. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menerima akibat semua itu. Saya dipukuli bertubi-tubi, bahkan dengan setrikaan yang panas. Tapi, ada apa sesungguhnya dengan majikan saya itu? Ada apa dengan negara yang maju ini? Bangsa yang sekarang merekrut warga negara Indonesia. Dulu, mereka benar-benar saudara serumpun. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Tapi mereka sadar, mereka tidak punya kesenian mereka asli sendiri. Maka, dengan uang, mereka mengangkut para seniman. Tugasnya untuk menciptakan kesenian yang baru bisa mereka sebut dengan kesenian asli mereka sendiri. Kini mereka ibarat orang kaya baru. Mudasir, mengapa engkau diam saja, Mudasir? Kau tidak percaya dengan cerita saya? Demi Tuhan, Mudasir, saya masih suci. Tidak ada lelaki yang berani menyentuh kehormatan saya. Jika hal itu terjadi, maka saya akan membunuh orang itu dan akan membunuh diri saya sendiri. Itulah tekad saya, Mudasir. Percayalah kepada saya. Jangan pergi, Mudasir. Jangan pergi. Saya butuh kehadiranmu. Nyata atau hayalan, itu semua tidak penting lagi bagiku. Kamulah harapan satu-satunya, Mudasir. Mudasir, tunggu sebentar. Tunggu sebentar, Mudasir. Tolong! 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 Saya butuh pertolongan. Tidak ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. Mudasir, di mana kamu, Mudasir? Mudasir? Mudasir, kamu juga pergi, Mudasir. Saya ditinggal sendiri. Mana mungkin saya bisa bertahan. Tapi terus terang, saya sudah lelah. Apakah tidak ada yang mencari saya atau merasa kehilangan saya? Apa yang saya alami ini memang bukan pembunuhan mati, tetapi pembunuhan mental dan pembunuhan politik. Kita berkali-kali
dituduh sebagai bangsa binatang. Kita dipaksa merasa sebagai bangsa pelayan dan bangsa pembantu rumah tangga. Tidak ada lagi kebanggaan dalam diri kita, karena kita lebih miskin dan lebih kacau dibandingkan negeri jiran.